Tadi yang menarik adalah melaporkan dengan benar ya. Karena kan pejabat kita apa yang dilaporkan sama apa yang digarasi beda biasanya kan. Tapi buat Bu Shirley, kalau misalnya ada pejabat kena kasus korupsi, sebaiknya dimundurkan, atau dinaikkan jabatannya? Sebenarnya jika terbukti bersalah ya seyogianya mundur. Jika terbukti bersalah. Karena kan biasa teman-teman ya, kalau ada yang korupsi apa biasanya? Betul, mereka yang ngomong ya, bukan gue ya. Bukan gue ya. Oke, Gian dan Bu Shirley ini juga ada yang menarik nih. Kita ingin tampilkan juga pernyataan dari Bu Shirley. Dinas PU itu minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar itu banyak banget. Dan Ibu ternyata memiliki sistem sendiri saat itu. Iya, sebenarnya tidak ada sistem yang canggih ya, cuman Google Form aja. Jadi karena memang ada permintaan itu waktu itu mau Lebaran. Jadi kemudian saya berpikir kan mumpung mau Lebaran semua mudik, jadi mendingan laporan dari masyarakat saja. Toh mereka akan melewati semua jalan yang ada di Maluku Utara. Jadi saya buat video singkat dengan Google Form, masyarakat mengisinya dengan lokasi, desa, kecamatan, titik koordinatnya, foto, video. Dan setelah Lebaran saya dapat sekitar 270 laporan daripada dinas turun. 1,7 itu sebuah fenomena yang baru terjadi saat Ibu menjabat, atau ternyata itu sudah menjadi pola proposal anggaran di periode-periode sebelumnya? Itu sepertinya sudah rutin. Jadi setiap tahun itu ada biaya memang untuk mengecek jalan ya, inventaris jalan gitu. Ada laporannya, Bu? Pernah dilihat laporannya, cuman menurut saya laporannya itu tidak informatif. Yang tahun lalu punya, sehingga menurut saya kan jalan rusak itu nggak bisa dengan kata ya, harus lihat foto dan video, sehingga laporan yang diberikan ke saya itu tidak informatif menurut saya. Ibu berani banget loh kemudian mengkoreksi kekurangan di dalam pemerintahan sendiri. Ibu tidak takut mungkin tidak disukai, dibenci? Kan tujuan saya bukan untuk disukai, tugas saya menyelesaikan masalah. Oke, masih ada lagi nih pemirsa. Coba kita tampilkan video yang satu ini. Saya hanya mau mengingatkan kepada semua adik-adik mahasiswa adalah rakyat. Ibu Kapolres juga rakyat, Pak Danlanal juga rakyat, Pak Wagub juga rakyat, Pak Kapolda, Pak Kajati, para anggota Dewan rakyat. Saya gubernur juga rakyat, para semua mama-mama, ibu-ibu di sini rakyat. Kita semua dikasih tugas masing-masing. Tugas adik-adik mahasiswa menyuarakan aspirasi. Tugas kami Forkopimda Kepala Daerah memastikan aspirasi itu diberikan secara aman. Tugas para TNI Polri memastikan di lapangan itu aman. Hanya saja kan adik-adik di lapangan tahu, kadang itu di luar kontrol, tidak ada yang menginginkan itu terjadi. Tetapi pesan saya kepada para aparat TNI Polri, semoga penanganannya lebih humanis. Tepuk tangan buat Bu Shirley ya. Seorang perempuan berani menghadapi pendemo. Ada sekitar lebih dari 500 wakil rakyat kita, justru tidak ada satupun yang berani untuk menghadapi pendemo kala itu ya. Ya nggak sih Mbak Tejo? Itu ngintip dulu dari Ya, sudah dilihat. Atau pintu dibuka lentrut gitu? Enggak, sudah. Kebetulan saya tiba di lapangan itu waktunya sholat. Jadi setelah habis sholat, mereka berkumpul kembali, baru saya beraudiens dengan mereka. Tapi cukup nggak dengan turun didengar terus selesai, Bu? Padahal kan mengungkapkan aspirasi itu kan ada sebuah harapan perubahan di situ. Ya, mereka waktu itu ada 17 tuntutan. Sebagian besar dari tuntutan itu kan keputusannya di pemerintah pusat. Mereka pun mengetahui hal itu. Jadi udah saya sampaikan semua tuntutan pada dasarnya hampir sama lah se-Indonesia. Itu kan keputusannya bukan di pemerintah daerah, tapi akan saya sampaikan ke pusat. Kemudian mereka juga melampirkan tuntutan-tuntutan daerah yang kemudian bisa kita berikan solusinya sesuai dengan kapasitas kita sebagai pemerintah daerah. Tapi tidak semua pejabat itu kan juga punya nyali kan, dan kita tidak pernah tahu kalau di daerah itu mungkin juga masyarakat melampiaskan kekesalan di pusat ke kepala daerahnya. Nah, Ibu ada persiapan nggak mengantisipasi hal-hal seperti itu untuk diri Ibu sendiri? Sebelumnya mereka udah lempar-lempar, bahkan ada yang masuk rumah sakit. Forkopimda, kebetulan hubungan saya dengan Forkopimda juga baik, mulai dari Pak Kapolda, Pak Danrem, dan Lanal, semua Forkopimda turun memastikan saya aman. Jadi mereka ikut saya turun juga, ada Pak Wagub dan Ketua DPRD Provinsi maupun Kota, ada Pak Wali juga. Dan memang sudah ada plan B jika tiba-tiba masa ngelempar-ngelempar, ada kayak shieldnya buat protek. Kalau saya ngelihat amannya bukan dari situ, Mbak. Amannya dari menggunakan sebutan, kalau nggak salah mama ya, apa ibumu udah. Panggilan di sana ya. Oh iya. Ya. Itu artinya ibu atau apa? Mama itu ibu-ibu. Nah, iya. Artinya itu justru yang mengamankan. Aku mamamu, gitu. Ya. Itu secara sadar
atau sebutan mamamu sudah sini, aku mamamu, gitu. Saya dari awal running a government itu memposisikan saya tuh sebagai seorang ibu. Jadi setiap kali saya menghadapi mereka, mendengar mereka, ketika mereka marah, ketika mereka minta, saya selalu posisikan diri sebagai ibu. Dari mulai kampanye sampai dengan hari ini. Saya menganggap mereka semua anak-anak saya. Saya selalu bilang saya punya 1,3 juta anak-anak. Jadi kalau orang tanya apakah saya khawatir, iya secara logik ya. Tapi kemudian saya punya trust kalau mereka tuh will never harm me. Kalau misalkan aku sama Gian di situ dan mau melempar gitu loh ya, Ya. mungkin polisi nggak bisa ngalangin aku, Ya. Ya. mungkin PM nggak bisa, tapi begitu ada aku mamamu, Ya, ya. Itu gimana coba? Gimana Gian? Secara hati tuh langsung Pasti kena ya. ditaruh. Iya. Gimana? Tapi Enggak, itu memang- sadar nggak? Ketika saya berkomunikasi dengan mereka, memang bahasanya, language-nya, emang saya memposisikan diri sebagai ibu mereka. Mereka pun dari tadinya penuh dengan amarah, nada tinggi, lama-lama mulai turun, lama-lama mulai senyum, selesai kita salaman. Ya hal yang paling ditakuti ya kehilangan pasangan hidup. Download Metro TV Extend sekarang.